Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Venezia Paradita dengan NIM 21053144 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi dengan judul materi Ketenagakerjaan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu tentang pengertian. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja atau pre-employment, selama masa kerja, during employment, atau maupun sesudah masa kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan masa sebelum bekerja antara lain adalah pemegang dan kewajiban mengumumkan lowongan kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan masa selama bekerja antara lain yaitu perlindungan kerja, upah, jaminan sosial dan kesehatan, serta keselamatan kerja, dan juga pengawasan terhadap kinerja pekerja. Hal-hal yang berkaitan dengan masa sesudah masa kerja antara lain yaitu tentang pemasongan dan pensiun atau jaminan hari tua. Tampak bahwa pembicaraan tentang ketenagakerjaan tidak terlepas dari masalah kesempatan kerja, di mana tenaga kerja dan angkatan kerja hampir semua negara di dunia ini termasuk Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup, di mana untuk menampung angkatan karyawan tenaga kerjanya. Kurangnya lapangan pekerjaan merupakan masalah pokok yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Alasannya, bekerja ataupun tidak bekerjanya seseorang berhubungan langsung dengan kesempatan para pekerja untuk mencari nafkah. Dengan bekerja, seseorang mendapat penghasilan untuk membiayai hidup dan keluarganya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan sifat kerjanya. Di antara lain yaitu yang pertama, tenaga kerja rohaniah atau tenaga kerja non-fisik. Tenaga kerja rohaniah merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan lain-lain. Contohnya dalam tenaga kerja rohaniah adalah direktur, konsultan, dan manajer. Lalu yang kedua yaitu tenaga kerja jasmaniah atau tenaga kerja fisik. Tenaga kerja jasmaniah adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya tenaga kerja jasmaniah yaitu pekerja bangunan, sopir angkutan umum, dan penyapu jalanan. Nah, selanjutnya itu tentang tenaga kerja dapat juga dibagi berdasarkan keahlian. Jenis tenaga kerja berdasarkan keahlian tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, baik pendidikan formal ataupun pendidikan non-formal. Contohnya yaitu pengacara, insinyur, sarjana ekonomi, dan dokter. Lalu yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian dari tenaga kerja terlatih ini umumnya tidak memerlukan pendidikan karena yang diperlukannya adalah latihan dan melakukan pekerjaan yang berulang-ulang sampai bisa dan sampai mereka menguasainya. Contohnya yaitu supir, tukang masak, montir, dan juga pelukis. Lalu
Yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini merupakan tenaga kerja yang hanya bekerja mengandalkan tenaganya saja. Contohnya, kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu kuli bangunan, buruh angkut, buruh pabrik, dan juga pembantu, atau seperti tukang becak atau ojek. Materi selanjutnya yaitu tentang masalah ketenagakerjaan. Berikut adalah sejumlah masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja tetapi mendapatkan pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja sendiri didefinisikan sebagai penduduk yang telah memasuki usia kerja 15-64 tahun, baik yang sudah memiliki pekerjaan, sudah mencari pekerjaan, atau belum memperoleh pekerjaan. Pada bulan Agustus pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa angka pengangguran di Indonesia mencapai 7 juta orang dari total angkatan kerja yang sebesar 125,4 juta orang. Lalu yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi badan. Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada tahun 2013 memperkirakan jumlah penduduk Indonesia berjumlah 240 juta jiwa. Dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Sehubungan dengan hal ini, semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Maka apabila tidak tersedia lapangan kerja yang memadai, pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Pada data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Februari 2016 memberikan data bahwa pekerja yang tidak sekolah atau tidak tamat SD, SMP atau SMA yaitu sekitar 52,3 juta. Adapun pekerja tamat akademi 3,2 dan pekerja tamat sebagai jenjang universitas sebesar 10,5 juta orang. Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja membatasi macam pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga persaingan semakin ketat dan sulit. Yang keempat yaitu penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Namun, kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata. Sekitar 60% penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Hal itu menyebabkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak merata. Selain itu, penyebaran angkatan kerja juga tidak merata. Mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi akan terfokus pada daerah yang kepadatan penduduknya tinggi. Lalu yang kelima yaitu perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja adalah tingkat ekonomi masyarakat, stabilitas politik, serta iklim investasi yang akan mempengaruhi terciptanya lapangan kerja baru, dan pasar global yang akan mempertajam persaingan tenaga kerja. Materi selanjutnya itu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kita tentu saja perlu berusaha untuk menciptakan iklim pendukung perluasan lapangan kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan dunia usaha saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai. Ini berarti sebelum memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai yang lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Sementara itu, masih banyak tenaga pekerja yang berpendidikan rendah. Ini berarti tenaga kerja yang belum siap pakai. Untuk itu perlu ada usaha meningkatkan mutu tenaga kerja pihak dari pemerintah, swasta, dan individu. Yang pertama yaitu dari pihak pemerintah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Upaya ini bertujuan untuk melatih orang menjadi manusia terampil, berinisiatif, dan kreatif.
Usaha ini disertai dengan peningkatan mutu sekolah kejuruan, penciptaan kondusif dan kreativitas dari transmigrasi dan keluarga berencana. Yang kedua yaitu dari pihak swasta atau perusahaan. Langkah ini dapat diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam mengupayakan meningkatkan mutu tenaga kerja. Kerja sama yang dilakukan oleh pihak swasta dengan sekolah kampus yaitu dengan melakukan kegiatan magang, di mana program magang ini akan memberikan pemahaman secara lebih baik kepada calon anggota tenaga kerja untuk kerja yang sesungguhnya. Dengan demikian, para tenaga kerja dapat melakukan kemampuan dan keterampilan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha. Yang ketiga yaitu dari individu. Beberapa langkah yang harus diambil oleh setiap individu dalam meningkatkan mutu dirinya adalah ada dua, yaitu membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan, di mana dalam mencari kerja, seseorang harus membekali dirinya berbagai keterampilan dan pengetahuan yang disyaratkan oleh perusahaan secara umum seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, keahlian khusus sesuai pekerjaan yang ditawarkan. Yang kedua yaitu menanamkan jiwa wirausaha. Bekerja bukan berarti hanya bergabung dengan suatu instansi atau perusahaan. Bila belum atau tidak bekerja pada instansi tersebut, seseorang bisa bekerja secara mandiri dengan berwirausaha seperti beternak, berkebun, dan berdagang. Setiap individu harus bisa mengembangkan kemampuan atau bakatnya untuk mengenali peluang, seperti membuat produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan, dan mengatur pemodalan peroperasiannya.